Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Zara Syafiq dengan NIM belakang 061 dan saya di sini bersama dengan rekan saya Fikri Adam dengan NIM belakang 072. Tujuan kami membuat video ini adalah untuk tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer, serta mengedukasi teman-teman dalam materi yang akan kami sampaikan. Nah, tema dari materi yang akan kita sampaikan yaitu slot ekspansi. Yang akan kita bahas dalam materi ini adalah yang pertama, pengertian slot ekspansi, dan yang kedua, jenis-jenis slot ekspansi. Yang pertama, pengertian slot ekspansi. Apa sih itu slot ekspansi? Slot ekspansi adalah alat di mana tempat komponen-komponen penting pada komputer menempel. Dan slot juga terbagi beberapa bagian. Contohnya, slot VGA, slot PCI, dan slot ISA. Slot ekspansi juga berfungsi untuk mengembangkan tingkat performance pada suatu PC sesuai dengan perkembangan teknologi. Circuit board ada bermacam-macam fungsinya, misalnya menambah memori, membuat kualitas suara atau gambar lebih bagus, modem, atau menyambungkan network. Nah, slot ekspansi ini juga sering disebut dengan nama soket. Slot ekspansi itu spesifikasinya ada banyak sekali. Namun yang membedakan antara satu dengan yang lainnya yaitu bentuknya, kecepatan memproses data, terus fasilitas yang dimilikinya. Lalu, setiap slot yang tersedia dalam sebuah motherboard akan mempengaruhi harga dan kinerja dari sistem itu sendiri. Nah, apa sih itu motherboard? Bisa dilihat di sini ada contoh gambar motherboard ya. Motherboard itu juga bisa disebut sebagai mainboard. Motherboard merupakan sebuah papan sirkuit utama yang menghubungkan berbagai komponen elektronik pada komputer. Terus kenapa sih si motherboard sendiri itu merupakan bagian utama pada komputer? Nah, itu karena pada motherboard, perangkat keras komputer dijadikan satu. Perangkat keras pada komputernya itu contohnya seperti prosesor, RAM, hard disk, DVD drive, sound card, video card, LAN card, Wi-Fi, dan lain-lain. Selanjutnya ada jenis-jenis slot ekspansi yang akan disampaikan oleh rekan saya, Fikri Adam. Oke, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis slot ekspansi. Sebenarnya jenis-jenis slot ekspansi itu ada banyak, tapi kita hanya membahasnya aja 4 saja. Yang pertama itu ada ISA, IISA, PCI, dan PCIe. Nah, yang pertama, ISA. ISA memiliki kecepatan transfer rata-rata yang rendah. Namun ISA mencukupi kebutuhan saat itu, karena bus-bus input-output semacam serial port, parallel port, controlling floppy disk, controlling keyboard, dan lainnya juga memiliki kecepatan yang rendah. Slot ISA memiliki 62 konektor. ISA juga ada dua macamnya, yaitu yang pertama ada ISA 8 bit dan ISA 16 bit. Nah, yang pertama ISA 8 bit. Bus ISA 8 bit merupakan varian dari bus ISA dengan bus data selebar 8 bit yang digunakan dengan IBM PC 5150, model PC awal pada tahun itu, dan bus ini telah ditinggalkan pada sistem-sistem modern ke atas. Tapi sistem-sistem Intel 286386 masih memilikinya. Karena memiliki bandwidth 8 bit, maka transfer rata-rata maksimum yang dimiliki hanyalah 4,77 MB per detik atau 8,33 MB per detik. Slot ini memiliki 62 konektor. Meski desainnya yang sederhana, IBM tidak langsung mempublikasikan spesifikasinya saat diluncurkan tahun 1981. Tapi harus menunggu hingga tahun 1987, sehingga para manufaktur perangkat pendukung agak kerepotan membuat perangkat berbasis ISA 8 bit ini. Nah, selanjutnya ada ISA 16 bit. ISA 16 bit adalah sebuah bus ISA yang memiliki bandwidth 16 bit sehingga mengizinkan transfer rata-rata 2 kali lebih cepat dibandingkan dengan ISA 8 bit pada kecepatan yang sama. Bus ini diperkenalkan pada tahun 1984 ketika IBM merilis IBM PC-8 dengan mikroprosesor Intel 80286 di dalamnya. Mengapa IBM meningkatkan ISA menjadi 16 bit? Adalah karena Intel 80286 memiliki bus data yang memiliki lebar 16 bit, sehingga komunikasi antara prosesor, memori, dan motherboard harus dilakukan dalam ordinal 16 bit. Meski prosesor ini dapat diinstalasikan di atas motherboard yang memiliki bus input-output dengan bandwidth 8 bit, hal ini dapat menyebabkan terjadinya bottleneck pada bus sistem yang bersangkutan. Nah, apa sih itu bottleneck? Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu bottleneck. Bottleneck atau sering disingkat bottleneck adalah suatu kondisi di mana potensi atau performa komponen PC tidak keluar secara maksimal karena terhambat oleh komponen atau faktor lainnya. Nah, ini adalah contoh slot
ISA 8 bit dan 16 bit. Nah, gimana sih cara bedainnya? Nah, untuk ukuran 8 bit, dia sedikit lebih kecil dibandingkan 16 bit, dan konektornya juga lebih sedikit. Nah, yang kedua ada eISA. eISA lebih banyak digunakan dalam sistem server, karena slot ini memang sengaja dibuat untuk menghandle pekerjaan yang lebih berat dari ISA. eISA memiliki fitur bus mastering yang dapat membuatnya bekerja tanpa membebani kerja CPU. Contoh card yang menggunakan slot ini adalah SCSI card. Nah, berhubung slot ini tidak menggunakan kerja CPU, maka slot ini cukup tepat untuk digunakan dalam meningkatkan kecepatan kerja komputer. Tetapi, bus eISA sudah tidak digunakan lagi karena sudah digantikan oleh bus PCI. Nah, pada dasarnya, bus eISA adalah versi 32 bit dari bus ISA yang biasa. Nah, ini adalah contoh slot eISA. Nah, gimana sih cara bedain eISA sama ISA? Nah, untuk membedakannya itu kita hanya melihat ukuran dari konektornya atau pinnya. Nah, untuk yang eISA itu ukuran konektornya lebih kecil dibandingkan dari eISA. Untuk yang warna coklat ini adalah eISA, dan yang untuk yang warna hitam itu adalah slot 16 bit dari ISA. Selanjutnya yaitu PCI, atau yang biasa disebut Peripheral Component Interconnect. Apa itu PCI? PCI merupakan bus yang tidak tergantung pada prosesor dan bandwidth tinggi yang berfungsi sebagai bus peripheral. PCI memberikan sistem yang lebih baik bagi subsistem input-output berkecepatan tinggi. PCI dirancang untuk memenuhi kebutuhan I/O atau input-output. Biasanya PCI itu digunakan lebih utama untuk mendukung bermacam-macam konfigurasi berbasis mikroprosesor. Untuk struktur bus umumnya, PCI dapat dikonfigurasikan sebagai 32 bit atau 64 bit. Sedangkan setiap transfer data pada bus PCI merupakan transaksi yang terdiri dari fase alamat dan fase data. PCI juga memanfaatkan aturan-aturan sentral dan sinkron yang masternya memiliki request unique REQ dan signal grant GNT. Komputer lama menggunakan slot ISA yang merupakan bus yang lamban. Sejak kemunculannya sekitar tahun 1992, bus PCI masih digunakan sampai sekarang. Hingga keluar versi terbarunya, yaitu PCI Express. Tujuan utama bus PCI adalah untuk memungkinkan akses langsung ke CPU untuk peranti seperti memori dan video. Nah, selanjutnya ada contoh gambar PCI. PCI itu yaitu slotnya yang berwarna putih yang di bawah. Perbedaannya dengan yang di atas, nah yang di atas itu dia PCI Express. PCI Express yaitu dia ukurannya biasanya berbeda-beda. Kalau PCI dia ukurannya sama semua. Nah, di tengah-tengahnya yang merah itu dia adalah slot AGP. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan PCI Express. Nah, PCI Express adalah slot ekspansi modul yang didesain untuk menggantikan PCI bus yang lama. PCI Express memiliki transfer data yang lebih cepat, terutama untuk keperluan grafis 3D. Slot ini memiliki kecepatan 1 kali, 2 kali, 4 kali, 8 kali, 16 kali, dan 32 kali. Tidak seperti PCI biasa, dengan sistem komunikasi paralel, PCI Express menggunakan sistem serial dan mampu berkomunikasi 2 kali, atau write or read dalam satu rute clock. Nah, slot PCI Express ini memiliki fungsi untuk memasang peripheral tambahan pada komputer. PCI Express letaknya bersebelahan dengan slot AGP. Untuk jumlah PCI Express biasanya lebih dari satu slot, jadi kita bisa memasang LAN card dengan kecepatan tinggi, sound card, TV tuner, WiFi card, dan peripheral lainnya. Setiap ukurannya itu juga membedakan kecepatannya. Nah, untuk PCI Express 1 kali memiliki kecepatan maksimum 250 MB per second, dan untuk PCI Express 2 kali memiliki kecepatan maksimum 500 MB per second, yang 4 kali memiliki kecepatan 1000 MB per second, yang 8 kali memiliki kecepatan maksimum 2000 MB per second, untuk PCI Express 16 kali memiliki kecepatan maksimum 4000 MB per second, dan untuk yang terakhir PCI Express 32 kali memiliki kecepatan maksimum 8000 MB per second. Nah, untuk gambar di samping adalah ukuran dari PCI Express tersebut. Setiap ukuran itu berbeda-beda. Dari yang terkecil adalah kali 1, kali 4, kali 8, dan kali 16. Untuk saat ini, kali 16 adalah ukuran yang terbesar untuk PCI Express tersebut. Nah, untuk PCI Express juga memiliki beberapa versi. Yang pertama ada versi
PCI Express 1.0 yang tadi sudah dijelaskan, yang memiliki kecepatan gigabyte per LAN, dan untuk yang kedua ada PCI Express 2.0 dengan kecepatan 4 GB per LAN, dan yang ketiga ada PCI Express 3.0 dengan kecepatan hampir 8 GB per LAN. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari slot ekspansi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.